Hai, halo semuanya. Jadi, kita akan membahas materi kedua, yaitu tentang skala pH dan penggunaan indikator. Sebelum itu, kita wajib mengetahui apa sih yang dimaksud dengan skala pH. pH adalah ukuran keasaman atau kebasahan suatu larutan berdasarkan konsentrasi ion hidrogen H+. Skala pH berkisaran dari 0 hingga 14 dengan kategori sebagai berikut. pH kurang dari 7 akan bersifat asam, yang artinya semakin kecil pH, semakin kuat asamnya. pH sama dengan 7 akan bersifat netral. Contohnya itu ada air murni atau air putih yang sering kita minum sehari-hari. Yang terakhir ada pH lebih dari 7 yang akan bersifat basa. Semakin besar pH, semakin kuat basanya. Nah, penggunaan indikator adalah zat yang berubah warna berdasarkan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Nah, contohnya ada indikator lakmus merah. Trayek pH yang dihasilkan yaitu akan kurang dari 7. Warna di indikator asam akan merah, sedangkan di basa akan biru. Selanjutnya ada lakmus biru, yang pH-nya lebih dari 7. Warna yang dihasilkan di asam akan berwarna merah, sedangkan di basa akan berwarna biru. Selanjutnya ada phenolphthalein, yang trayek pH-nya berkisaran 8,3 sampai dengan 10. Di asam, dia tidak menghasilkan warna, sedangkan di basa akan berwarna merah muda. Selanjutnya, ada indikator metil jingga. Trayek pH yang dihasilkan bersekitaran 3,1 sampai dengan 4,4. Warna yang dihasilkan di asam akan berwarna merah, sedangkan di basa akan berwarna kuning. Selanjutnya, ada indikator rotimol biru. Trayek pH yang dihasilkan akan bersekitaran 6,0 sampai dengan 7,6. Warna yang dihasilkan di asam akan berwarna kuning, sedangkan di basa akan berwarna biru. Selanjutnya, phenolphthalein digunakan untuk menguji basah dalam titrasi, sedangkan di lakmus sering digunakan untuk uji sederhana dalam laboratorium. Metil jingga dapat digunakan dalam titrasi asam dan basa. Brotimol biru digunakan untuk perubahan pH dalam air atau tanah. Nah, indikator ini membantu menentukan apakah suatu zat bersifat asam, netral, atau basa. Contoh soal, jika suatu larutan memiliki pH sama dengan 5, maka larutan tersebut bersifat ya, benar, akan bersifat asam lemah karena pH 5 masih di bawah 7, tetapi tidak terlalu rendah sehingga termasuk asam lemah. Selanjutnya, contoh soal kedua, indikator yang akan berubah warna dari kuning menjadi biru saat dititrasi larutan basah adalah jawabannya adalah D, brotimol biru. Brotimol biru berubah warna dari kuning dalam asam menjadi biru dalam basa. Segitu saja penjelasan dari aku untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.